Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023 adalah Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Ketika malaikat Gabriel memberitakan kabar gembira kepada Maria, ia juga menyampaikan kepada Maria kabar perkandungan Elisabet saudarinya. Malaikat itu memberitahukan bahwa Elisabet juga sedang mengandung seorang putra pada masa tuanya. Bayi itu adalah Yohanes Pembaptis yang kemudian kelak akan menjadi perintis jalan bagi Yesus, juru selamat yang dijanjikan Allah. Maria pun segera bergegas ke pegunungan Yudea, ke kota Karem, tempat tinggal Elisabet dan Zakaria. Sebagaimana dikatakan dalam Injil, pertemuan itu merupakan suatu peristiwa kegembiraan bagi Elisabet maupun bagi anak yang dikandungnya. Dari mulut Elisabet keluarlah kata-kata pujian ini. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Ia juga menyebut Maria berbahagia, sebab Maria percaya akan sabda Tuhan yang disampaikan kepadanya. Maria pun menjawab kata-kata pujian Elisabet dengan mengagungkan Tuhan yang memperhatikan hambanya yang hina itu dan yang memenuhi janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Maria pun tinggal bersama Elisabet kira-kira 3 bulan lamanya. Kita juga memuji Maria dengan perkataan Elisabet setiap kali mengucapkan doa Salam Maria, tetapi yang lebih penting lagi, jika kita memuji Maria dengan mengikuti teladan sikapnya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Sefanya bab 3 ayat 14 sampai 18a. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai,
seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menerima Tuhan dan sesama. Bacaan Injil hari ini memberi kita petunjuk bagaimana menerima dan menyambut Tuhan dan sesama. Pertama, kita belajar dari Bunda Maria. Ia menerima dan menyambut Tuhan lebih dari apapun. Kata-kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku."
menggemakan perasaan sukacita Raja Daud ketika menyambut tabut perjanjian atau tabernakel yang diarak dari Gad ke kemah yang telah ia sediakan di Gunung Sion. Ia merayakan pemindahan tabernakel ini dengan kegembiraan besar bersama seluruh umat Israel. Kita juga dipanggil untuk menyambut, menerima Tuhan, dan memberinya tempat paling terhormat di dalam hidup kita. Kita patut bersukacita sebab meskipun sebagai manusia kita ini kecil dan berdosa, tetapi kita mendapat privilege dan dipanggil untuk menyambut dan menerima Tuhan yang agung. Seringkali kita ingin menyambut atau menemui Tuhan dengan fokus perhatian yang terbatas pada kepentingan diri kita saja, yaitu dengan meminta apa yang kita butuhkan, sehingga sebenarnya terasa bahwa kita mencari dan menerima Tuhan untuk melayani kita dan bukan sebaliknya melayani Dia. Kita belajar dari Maria yang menerima Tuhan, menempatkan diri sebagai hamba yang melayani, memuliakan dan memuji Dia. Maria merasakan sukacita besar dalam jiwanya dan menyanyikan pujian atau magnifikatnya. Apakah jiwa kita juga merasakan sukacita agung seperti yang dirasakan Bunda Maria saat menyambut Tuhan dan melayani kehendak-Nya? Kedua, kita belajar dari Elisabet. Ia mengajari kita menerima sesama sambil melepaskan kepentingan diri tanpa melihat mereka dengan standar atau kriteria kita sendiri. Seperti Elisabet, kita dipanggil untuk dengan sukacita menyambut dan menerima sesama sebagai pribadi yang juga diberkati oleh Tuhan. Dengan cara ini, kita sebenarnya sedang menerima Tuhan yang juga bekerja lewat diri sesama kita. Ketika Maria sampai di rumahnya, Elisabet mengenal apa yang sedang dikerjakan Tuhan dalam diri Maria, dan dengan sukacita menerimanya, ia berkata, "Diberkatilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah rahimmu." Saudara-saudariku terkasih, kita dipanggil untuk menerima dan menyambut sesama dalam terang iman akan Tuhan. Marilah kita mohon agar kita diberi hati yang besar dan penuh belas kasih seperti hati Maria dan Elisabet, sehingga kita mampu memuliakan dan memuji keagungan Tuhan dalam hidup kita dan menyambut dengan sukacita karya-karyanya dalam diri sesama kita. Semoga demikian. Amin.